قل يا عبادي الذين أسرفوا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma sya'a min syai'in ba'da. Ahlus thana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Fa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'da. Tamu tidak diundang. Ini topik pembicaraan kita insyaallah taala malam ini. Dan yang kita maksud dengan tamu tak diundang bukan orang yang masuk ke rumah kita tanpa izin. Karena Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min tariqin bil laili illa tariqan yatruqu bil khair ya Rahman. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tamu yang datang di malam hari mengetuk, kecuali tamu yang mengetuk membawa kebaikan. Bukan itu yang kita maksud. Yang dimaksud dengan tamu tadi undang adalah tamu yang akan mendatangi kita semua tanpa kecuali, yaitu malaikat maut yang masyhur disebut dengan nama Izrail dengan ain. Tapi tidak ada satupun dalil yang sahih menunjukkan kalau namanya Izrail. Dan ini termasuk yang kita bahas sekarang, kita garap di disertasi kita S3. Tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Nabi kalau nama malaikat maut Izrail. Meskipun dahulu orang tua kita atau sesepuh-sesepuh kita biasa dulu sambil menidurkan anak lalu menyanyikan lagu bila Izrail datang memanggil. Masyhur ini. Atau yang dalam rangka menidurkan anak. Singkat cerita, tidak ada satupun dalil yang sahih baik dari ayat ataupun dari hadis menunjukkan namanya Izrail. Yang ada adalah riwayat dari Israiliyat, yaitu riwayat dari sahabat-sahabat yang dahulunya beragama Yahudi atau Nasrani lalu masuk Islam, seperti riwayat dari Ka'bul Ahbar atau Wahb ibn Munabbih dan yang lain. Terus apa Ustaz? Namanya wallahu alam. Tapi dalam ayat 11 surat As-Sajdah yang biasa dibaca di subuh Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah wahai Nabi, kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut. Tapi apakah namanya Izrail? Wallahu a'lam. Kita baca insyaallah taala sebuah riwayat yang panjang di Sunan Abi Dawud, juga ada di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, tentang nasihat yang Nabi sampaikan di pekuburan. Dari sahabat Nabi Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansar, orang Madinah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di kuburan dan menunggu liang lahat dibenahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Berarti kondisinya sekarang
Nabi dan sahabat telah sampai ke pekuburan, tapi liang lahat belum lagi selesai. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyegerakan penyelenggaraan jenazah dan mayat sudah sampai di kubur, padahal kubur belum selesai lagi liang lahatnya. Yang terjadi di sebagian tempat di kota kita atau di negeri kita, banyak tunggu menunggu, nanti menanti, tunda menunda. Apalagi kalau ternyata ada keluarganya yang jauh yang belum lagi datang. Maka insyaallah taala kita sampaikan pesan Nabi dan pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih di Sahih Muslim, asri'u bil janazah. Bersegeralah, cepatlah dalam pengurusan jenazah. Tidak ditunda-tunda. Saya bacakan pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mungkin sebagian kita agak aneh dengan pesan ini, tapi untuk kita ketahui, pesan ini tertulis dalam kitab beliau Al-Um. Apa kata beliau? Wala yuntadharu binafnil mayyit ghaibun man kana al-ghaib. Dan tidak ditunggu-tunggu dalam rangka menguburkan mayat, tidak ditunggu-tunggu orang yang tidak berada di tempat siapapun ia. Lalu jelaskan oleh ulama Syafi'i, kalau ternyata menunggunya terlalu lama, maka silakan diselenggarakan dulu jenazah. Yang terjadi di sebagian tempat di negeri kita, bahwasanya ditunggu dulu kalau kubur sudah selesai digali atau sudah setengahnya, baru dimandikan mayat di rumah. Padahal kalau diangsur memandikan mayat, diangsur mengafani, kan tidak langsung dibawa ke kubur. Bukankah dibawa ke musala dulu? Bukankah dibawa ke masjid dulu? Lalu disolatkan? Lalu pun terkadang ada pula sepatah kata dari ahli waris kalau ada hutang dan segala macam, sambil perbuatan menyelesaikan, mengafani, memandikan, menyolatkan, kubur pun sudah selesai pula digali. Maka kaedah umum dalam penyelenggaraan jenazah, cepat dan tidak menunggu-nunggu. Bahkan di zaman Nabi SAW, ada wanita yang biasanya membersihkan masjid. Subuh-subuh Nabi salat. Lalu Nabi tanya, aina rajulun aw imra'atun kanat taqummul masjid? Mana dia, lelaki atau wanita yang biasa membersihkan masjid? Wahai Rasulullah, telah mati tadi malam, dan kami telah selenggarakan jenazahnya, dikuburkan di malam hari. Lalu Nabi mengatakan, afala adzantumuni? Kenapa tadi malam kalian tidak kasih tahu aku supaya ikut melakukan, menyelenggarakannya? Sahabat juga tidak enak dengan Nabi, membangunkan Nabi. Maka subhanallah, kita juga tidak bilang mati malam ini, kuburkan malam ini, karena agak susah juga. Tapi sudah meninggal malam, kapan disolatkan? Nanti zuhur baru disolatkan. Ada dulu kadang-kadang serah terima dari bako ke ini dan segala macam, banyak sekali. Terkadang muqaddimah dan muqaddimah sehingga jenazah yang harusnya sudah segera dihantarkan ke tempat istirahatnya, ini terlambat jadinya. Bagi kita mungkin tidak masalah, tapi bagi jenazah sama kondisinya seperti orang kehujanan, dia cari tempat berteduh. Mana tempat teduhnya? Ya dikubur. Maka sesegeranya kita lakukan. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Kalau kita bergerak banyak kiri kanan, mana pula akan ada burung yang bertahan di kepala kita. Menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul khusyuk, tenang, diam tatkala mendengarkan wajangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebatang ranting yang beliau tusukkan ke tanah. Kemudian beliau menengadah ke langit. Lalu beliau menunduk. Beliau sampaikan 3 kali,
Ista'idhu billahi min adzabil qabr. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Berarti kalau nanti kita masuk kubur, salah satu sunnahnya juga kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Bahkan dianjurkan untuk dibaca setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum kita salam. Berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal atau min fitnatil masihid dajjal. Beliau berlindung, membacanya 3 kali. Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh orang mukmin dan orang kafir, bagaimana perjalanannya ke langit lalu balik lagi. Dan di sini dalil bolehnya memberikan wejangan atau nasihat di pekuburan. Dan bukan saja ini dalilnya, ada hadis di Bukhari Muslim ketika Nabi SAW di Baqi', lalu Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, fa fimal amal? Kalau takdir sudah ditulis rapi, untuk apa lagi kita beramal sekarang? Maka Nabi sampaikan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian tetap, karena setiap jiwa dimudahkan untuk meniti takdirnya. Disebutkan kemudian beliau ceritakan proses perjalanan ruh orang mukmin dan orang kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Ini sebelum malaikat maut datang. Sebelum malaikat maut datang. Ada sebagian orang yang sebelum meninggal mengatakan, apa kita oleh? Kita tidak tahu ke siapa dia ngomong. Tapi apakah ia bisa melihat? Wallahu alam. Mungkin terasa, mungkin terlihat, wallahu ta'ala a'la wa alam. Maka disebutkan, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari, seperti cahaya matahari, bersinar. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut, minyak wangi dari surga. Kita tidak ada yang nampak. Padahal kita menemaninya di pembaringannya, menemaninya di rumah sakit, atau contohnya ada di pangkuan kita tatkala dibawa ke rumah sakit. Tapi kita tak merasakan kehadiran malaikat. Ini tidak harus, kalau kita tak bisa lihat berarti tidak ada. Banyak sekali yang tak bisa kita lihat. Di dunia Allah tak bisa dilihat. Apakah Allah tidak ada? Allahu Akbar, Allah ada. Hayyul Qayyum. Disebutkan mereka duduk di sekitar mayat sejauh mata memandang. Berarti jumlah mereka banyak. Jumlah mereka banyak. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik. Mudah-mudahan kitalah orangnya yang disampaikan itu kepada kita. Meskipun kita tidak berharap cepat. Tak kuat do jemaah nang berharap cepat. Tapi kalau celek-celek mukunya, yo bantu-bantunya. Indak kalambi ni. Iya, karena semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ceritakan tentang dunia ini persinggahan saja. Berarti tidak ada yang lambat di dunia ini, cepat semuanya. 100 tahun cepat itu. Disebutkan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhanya. Keluarlah ruh itu dari jasadnya sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret. Seperti air yang sudah ada di mulut teko kita, mudah dia untuk menetes. Mudah saja, lembut. Lalu disebutkan dan langsung dipegang nyawanya oleh malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Berarti sebentar proses itu. Bagi orang mukmin langsung pula diambil oleh malaikat yang tadi sudah duluan datang. Mereka memberinya kafan dan hanut itu. Maksudnya kafan yang dari surga dan hanut minyak wangi.
Di sini kita ambil pelajaran, dianjurkan untuk mewangikan kain kafan di setiap helainya. Dan ini disepakati oleh ulama madhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dengan apa dilakukan? Boleh dengan sesuatu parfum yang disemprotkan atau dengan yang lain. Kalau di Mekah, kain kafan itu ditaburi padanya misk kasturi, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Karena saya sering membawa para da'i, para muballigh yang datang berhaji atau berumrah ke Mekah, kita bawa ke tempat pemandian jenazah di Mekah, yaitu di Maghsalah Al-Muhajirin. Maka di sana diajarkan cara memandikan jenazah dan cara mengafani jenazah, yang mungkin sebagian dari caranya ada yang berbeda dengan kita di sini. Ala kullin kita sampaikan, dan nanti jika ada pertanyaan silakan ditulis. Kemudian disebutkan mereka memberinya kafan dan hanut itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Kemudian juga dianjurkan untuk memberikan parfum atau minyak wangi ke tubuh mayat, khususnya anggota wudu. Andai contohnya kita punya parfum macam ni contohnya, maka setelah mayat dimandikan dan dibawa ke tempat pengafanan, pindah ruangan, maka kita ambil, kita letakkan di tangan dan kita berikan mukanya dan hidungnya. Lalu ujung tangannya, karena ini yang telapak tangannya, ini yang biasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua lututnya dan juga kedua kakinya. Ustaz, apakah itu berlaku juga bagi jenazah wanita? Iya. Karena yang dikhawatirkan dari wanita tatkala berparfum di dunia adalah menimbulkan fitnah. Tapi dia sudah mati, apa lagi? Dan ini ucapan para ulama. Kita lanjutkan. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali bertemu dengan malaikat yang lain, mereka bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Polan, ruh A anak si B, dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia, nama yang didamakan oleh ayahnya. Lalu disematkan pula kepadanya nama ayahnya. Andai dia Ahmad, ayahnya Muhammad, Ahmad bin Muhammad. Subhanallah, hamba Allah yang saleh, meskipun tidak tersebut namanya di dunia, orang tak tahu, tapi itu disebut malaikat di langit sana tatkala ia meninggal. Disebutkan hingga sampai di langit dunia, mereka meminta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya, diikuti pula oleh malaikat langit dunia, mengantarkan sampai ke langit yang kedua, hingga sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, Uktubu a'mala abdi fil illiyin. Tulislah catatan amal hambaku di illiyin. Illiyin ini tempat paling tinggi, dan sebagian ulama mengatakan berada di surga Firdaus, karena surga Firdaus paling tinggi. Tahukah kamu apa itu illiyin? Yaitu kitab yang bertulis disaksikan oleh para malaikat. Kembalikan hambaku ke bumi. Berarti sudah sampai di langit, dikembalikan lagi ke bumi. Karena dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maksudnya dari tanah bumi. Maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Kemudian mayat mendengar suara sandal orang yang mengantarkan jenazahnya setelah mereka pulang dari pemakaman. Berarti prosesnya sangat cepat. Dari bumi ke langit dunia, jika kita ukur dengan kendaraan paling kencang di dunia, anggaplah Ferrari, maka itu ditempuh dalam waktu 500 tahun. Dari langit ke langit 500 tahun. Sampai ke langit ketujuh, berarti kalau kita kalikan butuh waktu di dunia 3.500 tahun. Tapi semua ini terjadi sebentar sangat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan
nyawanya atau rohnya ke jasadnya. Kemudian mayat mendengar suara sandal orang yang mengantarkan jenazah sewaktu mereka pulang dari pemakaman. Di sini juga ada faedah fikih, yaitu boleh kita membawa sandal ke pekuburan kalau ternyata kaki kita tidak aman dari duri atau dari ranjau, ranting-ranting atau segala macam. Dikhawatirkan nanti ada binatang-binatang yang mungkin menggigit. Tapi kalau jika memungkinkan, tidak ada hal yang demikian, mungkin kita membuka sandal tatkala berada di antara pekuburan, maka ini disunnahkan. Diulangi, disunnahkan membuka sandal tatkala kita berada di sekitar pekuburan. Maksudnya sudah mulai masuk ke dalam, kiri kita kubur, kanan kita kubur, sampai di kubur yang akan dimasukkan mayat ini, maka dianjurkan untuk membuka sandal. Tapi jika dibutuhkan tidak ada masalah. Kemudian datanglah dua malaikat yang keras gertakannya. Dalam riwayat lain, warnanya hitam biru. Lalu mereka menggertaknya dan mendudukkan si mayat. Mereka bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbu? Si mukmin ini menjawab, Rabbi Allah. Ditanya dengan bahasa Arab. Tapi orang mukmin meskipun tak pandai bahasa Arab di dunia, insyaallah taala amalnya akan membantu untuk menjawabnya. Ditanya lagi, apa agamamu? Madinuk? Agamaku Islam. Ditanya lagi, siapakah orang yang diutus kepada kalian, ke tengah kalian? Maksudnya siapa Nabi atau Rasul? Maka akan dijawab oleh ruh orang mukmin, dijawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi, ini tambahan dari riwayat yang menunjukkan 3 pertanyaan. Ternyata ada pertanyaan yang keempat. Ma ilmuka? Dalam riwayat lain, ma daliluka? Apa ilmumu? Maksudnya dari mana engkau dapatkan keterangan Tuhanmu adalah Allah, agamamu adalah Islam, nabimu adalah Muhammad? Dari mana engkau dapatkan? Maka dia mengatakan, saya membaca kitab Allah, saya membaca Al-Quran. Ini ragu saya ni, yang tak baca-baca Quran ni bagaimanalah nanti dikubur ni? Yang jarang menyentuh mushaf ni bagaimanalah nasibnya nanti menjawab pertanyaan? Soalnya sudah bocor, kalau mau dihafal malam ini bisa. Tapi apakah bisa lisan kita gerakkan nanti menjawab seenak kita? Wallahi tak bisa. Disebutkan, saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian disebutkan, inilah ujian terakhir yang diterima seorang mukmin. Allah memberikan keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya. Seperti makna firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Dan ulama mengatakan ucapan yang teguh, ucapan la ilaha illallah sebelum mati, dan pandai menjawab pertanyaan malaikat ketika berada di alam barzakh. Dianjurkan untuk membimbing orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tinggal lagi bagaimana caranya? Apakah yang sudah dilakukan selama ini membimbing mayat dengan la ilaha illallah sudah sesuai dengan cara yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika ada seorang tabi'in Sa'id ibn Musayyab. Beliau ketika meninggal dituntun oleh orang membacakan la ilaha illallah. Tapi orang yang menuntunnya terlalu aktif. Kalau bahasa kitanya terlalu nyinyi. Lai tahu orang siku nyinyi agaknya. Lai, berarti lai sama awak tu. Alhamdulillah. Maka beliau sampaikan, aku kan sudah mengucapkannya. Kalau aku sudah mengucapkannya, maka biarkan aku mengucapkannya. Aku khawatir engkau akan berbuat buruk kepada orang setelahku. Maksudnya terlalu aktif sementara
calon mayatnya sudah mengucapkan. Berarti caranya kita ingatkan, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalau memang sudah tampak tanda-tanda sakaratul maut, ucapkanlah la ilaha illallah. Kadang mati ini nak tahu kapan. Kita pun yang dibimbing dalam bab ini jangan marah pula. Jangan mengatakan pula, siapa akan mati? Jangan. Mana tahu kita yang mati. Kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena disebutkan dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka ia masuk syurga. Tapi ini tidak berlaku bagi orang yang pergi ke jurang. Lalu dia la ilaha illallah, lalu dia lompat ke bawah. Ini tidak masuk dia. Ini bunuh diri. Tidak masuk dia dalam bab ini. Taib disebutkan ucapan teguh itu di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Sehingga dia bisa menjawab, Rabbku Allah, agamuku lisan, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada suara dari atas. Ada suara, hambaku benar. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Hambaku benar, bentangkan untuknya surga atau bentangkan untuknya permadani dari surga. Ifrishu lahu minal jannah. Bentangkan baginya permadani dari surga. Beri ia pakaian surga, bukakan baginya pintu surga. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, dan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Meskipun kita hanya menggalinya mungkin 1,5 meter lebarnya, lihatnya sikit sangat, mungkin hanya 40 cm, tapi subhanallah di alam barzakh sana Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan baginya kuburnya sejauh mata memandang. Kalau mata kita terhalang memandang ke langit, langit saja lagi ujungnya atau awan, begitulah kurang lebih. Disebutkan, kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat tampan, sangat elok, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, absyir, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Absyir billadhi yasurruk, kabar gembira dengan ridha Allah dan surga nan penuh dengan kenikmatan abadi. Adapun hari ini yang dulu kamu dijanjikan, pokoknya ada yang datang, tapi mayat tidak tahu. Si mayat dengan keheranan bertanya, semoga Allah Ta'ala juga memberikan kabar gembira untuk anda. Siapa anda? Siapa engkau? Wajah engkau mendatangkan kebaikan. Maksudnya orang-orang wajahnya seperti engkau ni, orang-orang baik nampaknya. Orang yang berwajah bagus ini, berwajah elok ini menjawab, aku adalah amal salihmu. Aku adalah amal salihmu. Ini kalau ada amal salih. Kalau tidak, waliyazbillah, nanti akan ada cerita kedua. Disebutkan, aku adalah amal salihmu. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Allahu Akbar. Ketika melihat neraka disampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah, dan Allah telah gantikan untukmu tempat yang lain. Lalu mayat ini menoleh ke arah surga. Melihat janji atau melihat surga, si mayat berdoa, ya Rabbku, aqimis sa'ah, segera adakan hari kiamat agar aku bisa berjumpa kembali dengan keluargaku dan hartaku. Subhanallah. Ternyata mereka yang telah mendahului kita, mungkin ada sebagian kita di sini ayahnya telah mendahuluinya, ibunya, neneknya, kakeknya, istrinya, suaminya. Ternyata mereka lebih rindu kepada kita daripada kita kepadanya. Mungkin. Maka disebutkan, lalu disampaikan kepadanya, tenanglah. Sementara hamba yang kafir, ini cerita kedua lagi. Ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras, wajahnya hitam, membawa masuh. Masuh ni kain yang tidak enak dipakai, dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayat sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, lalu duduk di samping kepalanya dan memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Ruhnya ketakutan dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya, sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik
dari wol yang basah. Maksudnya kalau ada contohnya benang wol, lalu kita tarik dari gergaji yang banyak matanya, dicoba ditarik, lulus dari yang pertama, nyangkut di yang kedua. Di yang kedua lulus, yang ketiga nyangkut. Begitu susahnya. Begitu susahnya, ia merasakan sakitnya mati. Sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang. Dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap. Dan kita khawatir jamaah yang Allah muliakan, kalau tak pandai-pandai menjaga amal, khawatir nanti di masa-masa sakaratul maut Allah perlihatkan kebiasaan yang kita lakukan sebelumnya. Sering kita dengar nasihat daripada masyayikh, man syabba ala syai'in syaba alaihi, wa man syaba ala syai'in mata alaihi. Siapa di waktu muda terbiasa melakukan sesuatu, akan terbawa nanti ketika tua. Dan ketika tua masih dilakukan juga, terbawa nanti ketika mati. Allahu Akbar. Orang yang biasa melakukan salat, contohnya salat tahajud di malam hari, dia jaga salatnya, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan salat. Saya pernah diundang untuk khutbah Jumat di sebuah masjid di Mesir. Kawan kita orang Azhar juga orang Mesir. Maka sebelum khutbah kita dibawa ke rumahnya. Lalu dia bercerita bahwa dahulu yang jadi muadzin di masjid tempat engkau akan khutbah ni dulu ayahku. Kata kita, mana ayahmu sekarang? Katanya, ayahku telah mati. Tapi proses kematiannya, dahulu pernah ayahku ketika adzan maghrib, lalu ia melakukan salat sunnah sebelum maghrib. Ia melakukan salat sunnah sebelum iqamah maghrib. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 4 dalil dalam bab ini. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat maghrib. Dan dilakukan selalu di Mekah dan di Madinah sana. Singkat cerita, beliau melakukan salat sunnah sebelum maghrib. Orang-orang sudah menunggu karena waktu iqamah sunnah datang. Tapi ia masih dalam keadaan sujud. Ia masih dalam keadaan sujud. Orang-orang menunggu tapi sepertinya sudah lama. Terus ada yang mengode-ngode tapi juga tidak bangkit. Maka disentuhlah orang yang sedang sujud ini oleh jemaah yang lain. Langsung rebah, ternyata nyawanya tidak lagi di kandung badan. Meninggal dalam keadaan sujud. Wallahi jemaah, kalau melihat bagaimana orang meninggal, takut kita. Saya pernah bertanya kepada orang yang telah memandikan jenazah. Yang jenazah setelah dimandikan, dikafani, dibawa ke Masjidil Haram. Saya tanya mereka yang memandikan jenazah belasan tahun. Saya tanya ke mereka, apakah ada hal-hal yang agak aneh ketika engkau mendapati mayat yang dimandikan atau dikafani? Lalu beliau mengatakan, banyak. Saya bilang, tolong ceritakan. Di antaranya adalah ada mayat tatkala dimandikan dan tatkala akan membersihkan mulutnya sebagai ganti dari kumur-kumur berwuduk sebelum dimandikan, maka ternyata mulutnya masih penuh berisi makanan. Sempat memasukkan makanan ke dalam mulut tapi tidak sempat menelan, lalu malaikat maut datang. Wallahi jamaah, khawatir kita kalau kita kurang-kurang amal bertemu Allah Ta'ala, khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan insyaAllah Ta'ala nanti kita lihat sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Disebutkan ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, ruh siapakah yang busuk ini? Mereka menjawab, fulan bin fulan, si A anak si B, dengan nama yang paling buruk yang pernah digunakan di dunia. Hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan.
namun tidak dibukakan. Tamu seperti ini tak bisa masuk. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat 40 surat Al-A'raf. La tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah Ta'ala dan mereka yang sombong, tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan tidak pula mereka masuk ke surga hingga unta jamal, unta jantan ini bisa masuk ke liang penjahit. Mana pula bisa? Mana pula bisa? Jari kita masuk penjahit tak bisa, apalagi unta. Menunjukkan mustahil mereka bisa masuk surga. Kemudian Allah berfirman, tulislah catatan amal hambaku di sijjin, di bumi paling bawah, paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruh itu kalau diantar lagi, Masya Allah, ini dilempar saja hingga jatuh ya, sampai ke kuburnya. Tapi pemandangannya semuanya kita tak lihat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiqa." Al-Hajj ayat 31. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit. Tadi memang jatuh, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, ke kuburnya. Tidak ada satupun ruh yang gentayangan. Jika ada yang mengatakan ada yang mati buruak lalu ruhnya gentayangan, tidak benar. Apalagi tugas malaikat mungkar dan nakir kalau ruhnya gentayangan? Masuk ke dalam kuburnya. Adapun yang mengatakan saya adalah si fulan yang sudah mati, maka ini adalah syaitan yang menyerupakan diri seperti orang yang sudah meninggal. Syaitan punya kemampuan menyerupakan diri dengan semua manusia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya sehingga ia mendengar suara sandal orang mengiringi jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburan. Kemudian datanglah dua malaikat, gertakannya keras. Mereka pun menggertak si mayat dan mendudukkannya. Malaikat inilah yang disebut dengan Al-Munkar dan An-Nakir. Dan sahih dalam hadis di Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, nama mereka Munkar dan Nakir. Bukan Nangkir, tak benar. Yang benar Munkar dan Nakir, tanpa ada ngeh nangkir, tak maksudnya. Munkar dan Nakir. Disebutkan mereka bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Lalu dia mengatakan, memeki. La adri, aku tidak mengetahui. Lalu malaikat mengatakan kepadanya, "Ma darait?" Engkau tidak tahu? Kenapa tidak tahu? Lalu ditanya lagi, apa agamamu? Siapa Rasul yang diutus kepadamu? Semuanya begitu. Setiap kali ditanya dan digertak, dia tidak bisa menjawab. Hanya bisa memeki dan mengatakan tidak tahu. Disebutkan ketika dia mengatakan, saya enggak tahu, saya cuma mendengar orang-orang bilang seperti itu. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Ada suara keras dari atas, hambaku dusta, bentangkan untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya. Dia pun mendapatkan panasnya neraka, padahal masih dikubur. Dan ini semua terjadi di alam barzakh. Kita pasang pun 100 CCTV di kubur tak akan terlihat. Ini di alam yang lain, alam barzakh. Maka disebutkan, dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya berserakan, hingga tulang-tulangnya patah. Lalu datanglah orang yang wajahnya sangat buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Dia mengatakan, kabar buruk untukmu. Inilah hari
di mana dulu kau dijanjikan tapi kau lupakan begitu saja. Si mayat ini menjawab, kabar buruk juga untukmu, siapa kamu? Tiba-tiba datang saja orang menakutkan. Wajahmu mendatangkan keburukan. Orang ini menjawab, aku adalah amal burukmu. Amal buruk, Allahul Musta'an. Amal buruk itu semakin menyesakkan pelakunya di lahatnya. Kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli dan bisu. Maksudnya, yaitu malaikat yang tidak mendengar ucapannya, tidak kasihan dengannya, karena ini bukan hari untuk menerima uzur atau mendengarkan alasan atau tersentuh hati gara-gara menangis. Tidak, ini hari dibalasnya atau mulai dibalasnya amal manusia yang dilakukannya di dunia. Lalu dia membawa pentungan atau dia membawa martil seperti penongkok, tapi dia besar. Andaikan dipukulkan ke gunung, niscaya gunung itu akan hancur menjadi debu. Sekarang dipukulkan ke kepalanya, kemudian benda itu dipukulkan ke mayat, dan dia pun berserakan seperti debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula, dia pun memukulnya lagi. Begitu terus. Mayat ini berteriak keras sehingga suaranya bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Andai contohnya kita sedang makan, lalu Allah perdengarkan pekikan dari mayat yang sedang diazab, akan kita buang nasi yang kita makan. Tak akan ada kelezatan lagi di muka bumi ini. Cuma Allah sembunyikan itu dari kita. Allah perdengarkan kepada wawau, kepada ayam, kepada binatang, Allah perdengarkan. Tapi kepada manusia tidak. Andai diperdengarkan, tidak ada satupun kita yang bisa hidup nyaman lagi. Cuma sekarang ini, ketika tidak diperdengarkan, dan itu ujian bagi kita manusia, wallahi banyak kita yang lalai. Banyak kita yang lupa. Seakan-akan akan menjadi raja yang abadi di dunia ini. Dan itu tidak akan terjadi. Jemaah yang Allah muliakan, disebutkan, dia berteriak keras. Dia memohon, ya Allah jangan dekatkan hari kiamat. Takut. Karena dia tahu, kalau di alam kubur saja begini azabnya, bagaimana nanti di hari kiamat? Dan di hari kiamat azabnya jauh lebih pedih. Di surat Ghafir, surat ke-40, disebutkan, An-naru yu'araduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Disebutkan bahwasanya neraka api dihadapkan kepada mereka, di waktu pagi dan petang. Tapi nanti di hari kiamat disebutkan, adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Rasakanlah atau masukkanlah keluarga Fir'aun dan orang-orang pendukungnya, masukkanlah ke azab yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih pedih. Surat Ghafir ayat ke-46. Singkat cerita jamaah yang Allah muliakan, begitulah kurang lebih kondisi mayat yang nanti akan pindah ke alam barzakh. Tak tahu tipe yang mana kita. Orang-orang mukmin yang insya-Allah taala menjaga amalnya, itu akan masuk tipe yang pertama. Orang kafir jelas masuk tipe yang kedua. Tapi orang mukmin yang fasik, lalai dari berzikir, lupa dia siapa penciptanya. Padahal dahulu kita diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah padang di Arab sana. Ternyata semua kita telah pernah pergi ke Arab sana. Yaitu dahulu tatkala Nabi Adam alaihi salam Allah turunkan dari surga. Lalu berada di sebuah lembah namanya Wadi Na'man, lembah Na'man. Hadisnya dengan sanad yang hasan atau sahih di Musnad Imam Ahmad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua ni yang sekarang ada lahir ke dunia. Allah keluarkan masih dalam bentuk bibit-bibit, benih-benih. Lalu semua kita Allah persaksikan dengan sebuah sumpah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian yang siap untuk kalian sembah? Kita yang ada ni sadar tidak sadar dulu pernah menjawab bala. Kita menjawab ya, alastu bi rabbikum bala. Ya memang begitu, syahidna, kami saksikan, kami bersaksi. Tapi ketika kita sudah mulai di dunia, lalu sudah mulai usia baligh, dapat pula kawan yang tidak benar,
Masuk pula ke sekolah yang sedikit belajar agama. Dapat pula kawan yang jarang mengaji. Enak pula dengan gaya tidak berjilbab. Tambah pula lagi dengan muazzin yang selalu azan memanggil tapi entah masuk ke telinga entah atau mantul saja. Wallahu alam. Rumah dekat dengan masjid tapi macam tak tahu cara membuka pintu masjid. Selimut biasa dilipat kalau bangun, tapi ketika azan subuh berkumandang, ibaratnya berat selimut itu sama dengan berat gunung. Tak tahu kenapa tak bisa untuk menepisnya dari badan. Wallahi jamaah, tidak ada amalan yang bisa atau tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala akan kita tutup kajian kita ini. Kalau nanti ada yang ditanyakan, ahlan wa sahlan, dengan hal-hal yang mudah-mudahan jika kita melakukannya bisa insyaallah taala kita mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama yaitu memantapkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Benarkan tauhid kita. Jangan sampai tauhid kita tercoreng dengan kesyirikan apapun. Baik syirik kecil apalagi syirik besar. Percaya kepada jimat-jimat, baca mantra-mantra, percaya kepada orang yang katanya pintar, atau hal-hal yang lain yang diyakini, mendatangi kubur untuk mencari nomor, atau contohnya percaya dengan nomor plat orang yang jatuh dari Hondanya, yang dicari nomor platnya bukan orang yang diselamatkan. Ini semuanya bagian dari kesyirikan. Dan khawatir nanti tak bisa menjawab, man rabbuka, ma dinuka, wa man ar-rajul alladhi bu'itha ilaika. Khawatir nanti. Mudah sangat menjawabnya, Allah, Muhammad, Islam. Apa yang susah? Tak pandai bahasa Arab pun kita bisa jawab. Tapi bukan kita yang menjawab, bukan ini yang menjawab. Tapi yang menjawab adalah amal kita. Yang menjawab adalah amal kita. Berarti mantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantapkan pengetahuan kita tentang rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik yang baik atau yang buruk. Yang kedua, tips untuk dapat husnul khatimah. Istiqamahlah dalam ketaatan. Apa yang sudah kita lakukan sekarang, alhamdulillah. Contohnya rutin untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kalau wajib, mau tidak mau harus. Tapi contohnya rutin melakukan salat duha, rutin baca Quran, rutin berzikir dengan kaifiat yang disunnahkan Nabi SAW. Rutin kita bersedekah, rutin kita berbagi, rutin kita puasa, dan itu menjadi amalan yang terus berkesinambungan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah matikan dalam keadaan itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih juga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memakainya. Allah akan menjadikannya pegawainya. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah menjadikan hambanya sebagai pegawainya, menggunakannya, memakainya? Lalu disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik, membimbingnya kepada suatu amalan salih, thumma yaqbiduhu alaihi. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan ia melakukan amal salih itu. Sekarang bolehlah ditulis, bolehlah diingat. Kira-kira amal soleh apa yang bisa aku banggakan sehingga bisa nanti mati dalam keadaan demikian? Apa yang sudah dilakukan secara berkesinambungan, tidak putus-putus, istiqamah melakukannya, sehingga nanti Allah matikan dalam keadaan demikian. Tapi kalau ternyata sekali beramal, tapi nanti menunggu lagi setahun lagi baru dilakukan, puasa hanya sekedar yang wajib-wajib, meskipun tidak berdosa kalau kita tidak melakukan yang sunnah. Tapi khawatir yang tidak biasa, khawatir nanti tidak bisa mati dalam keadaan demikian. Kemudian yang ketiga, yaitu
menanamkan rasa cinta Allah di dalam hati. Tanamkan rasa cinta kepada Allah dalam hati kita. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan mempelajari siapa Allah, siapa namanya, apa saja sifat-sifatnya, apa saja makna dari Asma'ullahil Husna, Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Wakil dan yang lain. Dipelajari dan dipahami konsekuensinya. Jika Allah Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi, berarti apapun yang kita lakukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan rasa malu kepada hamba. Masa Allah melihat kita, kita tetap melakukannya, ada rasa malu untuk melakukan hal yang tidak Allah ridai. Begitu cara memaknai nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang cinta bertemu Allah Ta'ala, dan itu tidak mungkin kalau rasa cinta tak tertanam dalam hati di dunia. Siapa yang ingin bertemu Allah Ta'ala, cinta dia bertemu Allah Ta'ala, maka Allah juga akan cinta bertemu dengannya. Kalau contohnya memang sekarang ni, kalau boleh kita bagikan kertas, silakan diisi siapa yang siap mati besok pagi setelah subuh. Ada anak kita yang mau mengisi? Ini jujur dari hati kita ni. Silakan isi kertas siapa yang mau mendaftar untuk mati besok pagi setelah subuh. Wallahi tak satu pun, saya yakin saya bagikan kertas balik lagi bersih, tak ada tulisan apapun. Karena kita takut pahala kita jauh lebih sedikit daripada dosa. Yang menggunung itu banyak dosa yang belum tentu Allah ampuni. Maka Ibunda Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut." Setiap kita benci, maksudnya tidak suka dengan kematian. Lalu Nabi sampaikan begini, "La, bukan begitu maksudnya. Walakin al-mu'min, akan tetapi orang mukmin, kalau hadir kematiannya, wabas salat kita." Khususnya ini salat-salat yang berat untuk orang munafik. Salat Isya dan salat subuh. Orang-orang yang begitu insya-Allah Ta'ala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pun nanti ketika ia meninggal. Disebutkan, "Man shalla al-fajr fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin hamba ini sudah Allah jamin lalu matinya al-khatimah. Kemudian juga di antara sebab InsyaAllah ta'ala dengannya bisa kita dapatkan husnul khatimah ketika mati, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kita berbaik sangka, insyaAllah, ya Allah, Engkau tidak menzalimi, Engkau bukan zat yang keadaan husnul khatimah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sebetulnya sebab-sebab, tapi juga di antaranya adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya juga yaitu banyak-banyak mengatakan kalimat-kalimat yang paling Allah cintai. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau ditambah la haula wa la quwata illa billah juga ada di sebagian riwayat. Supaya nanti mudah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini meskipun diucapkan mudah begitu dengan lisan, tapi kalau tidak ditunaikan konsekuensinya, tiada yang layak disembah kecuali Allah Ta'ala. Konsekuensinya adalah kalau memang murni kita sematkan kepada Allah Ta'ala tauhid, jangan lakukan kesyirikan apapun. Tak masuk dia. La ilaha illallah banyak, tapi syirik juga penuh, ini tak masuk dia. Maka jauhkanlah diri kita dari kesyirikan dalam bentuk apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita ketika kita masih hidup, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Berharap insya-Allah Ta'ala termasuk hamba yang Allah jemput oleh malaikat yang membawa kafan yang harum, dibukakan baginya pintu langit, disebutkan kepadanya siapakah mayat yang harum, sangat baunya wangi, sangat baunya. Mudah-mudahan semua kita Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, tidak keluar dari dunia ini kecuali dengan ucapan la ilaha illallah. Izin bertanya Ustaz,
Apa hukum membaca doa di kuburan setelah mayat tersebut dikubur? Ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah jenazah dikuburkan, maka Nabi sampaikan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Minta ampunlah kalian kepada Allah untuk saudara kalian, dan minta juga kepada Allah Ta'ala ketetapan hati, karena dia akan ditanya. Berarti Nabi menyuruh sahabat untuk mendoakan, tapi dengan doa ini jangan melenceng ke doa-doa yang lain yang tidak tahu, ada hubungannya sama sekali dengan mayat. Kadang-kadang dipimpin doa di kubur sana, tapi tak ada satu pun hubungannya dengan mayat. Doa yang dibaca setelah salat. Padahal Nabi kita sudah ajarkan dua doa ini. Apa kita baca? Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbithu inda su'al. Ya Allah, ampunilah dosanya dan tetapkanlah hatinya ketika menjawab pertanyaan. Mudah sangat. Tak pandai bahasa Arabnya, kita baca bahasa Indonesianya sendiri-sendiri. Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbithu inda su'al. Ya Allah, ampunilah dosanya dan tetapkanlah hatinya dalam menjawab pertanyaan. Ini disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa yang lain dibaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, dan macam-macam, padahal tidak ada sama sekali hubungannya dengan mayat, itu tak pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita garis bawahi, boleh berdoa Ustaz setelah perkuburan? Boleh. Pertama, diucapkan dengan lafaz yang tadi sebagaimana anjuran Nabi. Yang kedua, tidak kita dapati kalau itu dipimpin oleh seseorang lalu diaminkan oleh yang lain. Dan adapun masalah mengangkat tangan, maka ada dua pendapat dalam bab ini. Sebagian mengatakan iya, sebagian menyatakan tidak. Dan zahirnya dalam masalah ini lapang insya-Allah ta'ala. Maka di Mesir, ini kami dulu sering hadir di Samanut tempat Syekh Mustafa Al-Adawi. Bahkan biasanya kajian kita di zuhur itu diundur kalau ternyata ada jenazah. Kita salatkan bersama-sama. Lalu nanti ada setelah dikuburkan ada yang menyampaikan seperti pembukaan atau mukadimah ceramah, menganjurkan kita untuk meminta ampun kepada Allah bagi semayat. Disebutkan, istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kalamu nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau terdiam sejenak dan kaum muslimin pribadi-pribadi membaca doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu 'inda su'al. Mungkin berselang 3 menit setelahnya kita bubar dari pekuburan. Maka ini yang kita dapati contohnya, termasuk di Baqi'. Saya 5,5 tahun di Arab sana, di Baqi' atau di pekuburan contohnya di Mekah, di pekuburan Ma'na, atau di pekuburan yang lain, atau di Syara'i'. Pernah juga saya hantarkan jemaah umrah yang meninggal sampai ke pekuburan di Mekah sana, maka mereka tidak lakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, yaitu memimpin tahlil atau memimpin doa bersama di pekuburan. Yang ada adalah baca doa yang tadi, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu 'inda su'al, kemudian dibaca sendiri-sendiri. Apakah benar ada orang yang bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika yang dimaksud adalah mimpi bertemu Nabi, mungkin. Dari mana Ustaz bilang mungkin? Karena ada dalil di Sahih Bukhari Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna asy-syaitana la yatamassalu bi." Siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka ia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai bentukku. Tinggal lagi yang akan ditanya adalah seperti apa Rasul yang kita lihat dalam mimpi kita? Kenapa begitu Ustaz? Karena di zaman sahabat setelah Nabi meninggal, sebagaimana disebutkan di kitab Syama'il Muhammadiyah, bahwa ada seseorang yang mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku mimpi melihat Nabi. Lalu Ibn Abbas tidak langsung membenarkan. Seperti apa Nabi engkau lihat dalam mimpimu? Lihat dulu.
Yang jelas jamaah, kalau ternyata Nabi, contohnya yang dilihat dalam mimpi katanya Nabi, tapi tidak ada jenggotnya, sudah jelas bukan Nabi. Karena Nabi kita mati, jenggotnya lebat dan tidak beruban dari jenggotnya kecuali kurang lebih 14 helai. Dan tak pernah sekalipun Nabi kita mencukur jenggotnya sampai mati. Kalau kepala Nabi botak 3 bulan sebelum Nabi meninggal. Karena Nabi haji wada'. Dan dalam haji dicukur habis semuanya. Lalu Nabi meninggal setelahnya kurang lebih. Setelah dicukur tanggal 10 Zulhijjah. Lalu meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. 3 bulan 2 hari. Sepanjang apa kira-kira rambut 3 bulan 2 hari? Begitulah rambut Nabi tatkala meninggal. Tapi jenggot Nabi tak pernah disentuh sedikit pun. Tidak dengan gunting, tidak dengan apa. Tapi Nabi tinggalkan seperti itu. Karena ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, seperti apa Nabi yang kau lihat? Tiba-tiba lewat Hasan, cucu Nabi. Dan dia tidak tahu dengan Hasan. Seperti ini Kata Abdullah bin Abbas, berarti betul engkau melihatnya. Nah sekarang kan kita tidak tahu juga Hasan mukanya kayak gimana, kan kita tidak tahu. Iya. Maka bagaimana caranya Ustaz untuk mengetahui kalau Nabi kita memang itu Nabi dalam mimpi? Berarti pahami dulu sifat-sifatnya sebagaimana telah jelaskan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Muka Nabi SAW itu bercahaya. Bercahaya dengan makna senang kita melihatnya. Dan Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan penuh 100%. Yang didapati oleh Nabi Yusuf hanya setengahnya saja, setengah ketampatan. Nalawak ko ndak tahu bara-bara persen le dapat ketampanan dakwah. Tapi lailaku jua mahal, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Maka dilihat pula apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam contohnya. Dilihat bagaimana wajahnya, bagaimana badannya, bagaimana hidungnya, bagaimana giginya, bagaimana mukanya, bagaimana rambutnya, bagaimana jenggotnya, ini semuanya ada dijelaskan. Kalau ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang demikian, maka insya-Allah taala itulah Nabi. Kalau dilihat contohnya dalam mimpi, dia pakai baju putih Ustaz, pakai jenggot Ustaz, tapi ompong giginya, kita bilang bukan Nabi. Karena Nabi tak ompong. Nabi memang ada pecah giginya di sebelah kiri bagian rabaiyah paling bawah, yang memang dipukul oleh orang Quraisy ketika perang Uhud, dan Nabi tidak menambalnya. Tapi Nabi tidak ompong. Ini harus dipahami dulu, ceritakan kepada orang yang mengerti seperti apa dalam mimpi kita lihat. Karena boleh jadi begini, nampak dia Ustaz, dia contohnya pakai jubah putih, kemudian juga pakai jenggot, kemudian bersalawat badar contohnya, kita bilang bukan Nabi. Karena salat badar tak ada di zaman Nabi. Salatullah, salamullah, ini nasyid saja dibuat oleh orang setelahnya. Ini juga tak benar. Andai kita andaikan memang Nabi, contohnya memang ada orang yang mirip penampakannya dengan sifat-sifat yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Lalu di situ dititipkan dalam mimpi oleh orang tersebut yang dilihat, dititipkan ada suatu perintah atau ada suatu larangan, jangan lakukan ini atau segera lakukan ini, atau cari contohnya ada sebuah keris sakti di bawah apa goa dan sana dan segala macam. Ini juga harus diukur dulu dengan syariat kita yang sudah ada. Coba lihat di Quran, coba lihat di hadis, karena tidak pernah mimpi menjadi dalil dalam syariat kita. Diulangi, tak pernah mimpi meskipun bertemu Nabi menjadi dalil suatu amal. Contohnya begini, kita mimpi malam-malam, maka besok dibilang, engkau salat subuh 3 sajalah lagi, tidak usah 2. Apakah kita lakukan 3? Tak akan kita lakukan, karena ini menyelisihi syariat yang ada dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, anda pengen bertanya, bolehkah seorang anak laki-laki ikut memandikan jenazah ibunya? Kita sampaikan tidak. Atau pertanyaan kebalikan, bolehkah anak perempuan memandikan ayahnya? Kita bilang tidak. Kenapa Ustaz? Karih mana Ustaz? Ini saya jelaskan. Anak Nabi SAW, Zainab, anak tertua Nabi, putri tertua Nabi, meninggal pada tahun 7 Hijriah. Di tahun 7 Hijriah beliau meninggal.
maka Nabi SAW berada di samping atau di sebelah dinding tempat dimandikan anaknya Zainab. Siapa yang memandikan? Dimandikan oleh sahabiyat, dimandikan oleh sekelompok sahabat wanita yang diketuai oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ibaratnya seperti ada ruangan di sini, dimandikan oleh jenazah oleh ibu-ibu di dalam, lalu Nabi ada di samping dinding ini mendiktekan. Apa kata Nabi? Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah mencuci bagian-bagian kanannya dan mulai dengan mewudukannya. Dengan begitu, wudu dilakukan sebelum memandikan, bukan setelah memandikan. Saya ulangi, sunnahnya memandikan jenazah, wudu dilakukan sebelum. Saya sudah bahas kitab Imam Al-Asy-Syafi'i dan ada rekamannya di Paliko TV. Bahwasanya disebutkan wudu tetap dilakukan kata Imam Syafi'i sebelum memandikan, bukan setelah. Okey? Atau bahkan kalau mandikan Ustaz sebelum ya juga tu ulanglah setelah tu balik. Ini tidak dicontohkan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau tidak diberi isyarat. Maka cukup sebelum mandi, setelah diwudukan baru nanti dimandikan. Sekarang saya jawab pertanyaannya. Berarti kalau Nabi anaknya meninggal, apakah Nabi tatkala memandikan anaknya akan bersyahwat? Tak akan. Tapi Nabi tak memandikan padahal beliau ada di dinding ni. Apa salahnya beliau orang yang paling piawai dan paling pintar dan paling baik dalam memandikan? Apa salahnya beliau mengatakan, ibu-ibu keluarlah semata biar ambo salam memandikan? Tapi itu tidak dilakukan. Lalu diambil faedah oleh ulama, berarti jika seorang ibu meninggal tidak dimandikan oleh anak laki-laki yang sudah baligh dan juga tidak dimandikan oleh ayah meninggal tidak dimandikan oleh anak perempuan yang sudah baligh. Kalau andai, ini sudah saya dudukkan ini, tidak dimandikan jenazah laki-laki oleh wanita dan sebaliknya kecuali dua hal. Ulangi, kecuali dua tipe yang saja. Satu, istri memandikan suami atau sebaliknya, tidak ada masalah. Saya ulangi, istri memandikan suami atau sebaliknya tidak ada masalah. Tinggal lagi yang sedikit jadi masalah adalah kalau istri ikut memandikan dengan laki-laki contohnya, kadang-kadang begini, dibukanya bajunya begini, lalu begini. Apakah ini aurat bagi laki-laki wanita atau tidak? Aurat dia. Sementara itu ada laki-laki yang memandikan yang bukan mahramnya. Berarti ini tidak dilakukan. Kecuali kalau semuanya mahramnya. Okeylah kalau begitu. Suami atau istri boleh. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Law istaqdamtu mastadbartu." Andai aku terus maju dan aku tidak mundur, ma ghassalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa azwajuhu. Tidak ada yang memandikan Rasul kalau kami terus maju dan tidak mengalah. Tidak ada yang memandikan Rasul kecuali istri-istrinya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meninggal dimandikan oleh istrinya Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Dan ini sahih dari Abu Bakar atau sahih dari Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Yang kedua, yang boleh laki-laki dan wanita berbeda jenisnya memandikan, kalau yang dimandikan anak di bawah umur 7 tahun atau 7 tahun ke bawah. Contohnya begini, yang meninggal anak perempuan umurnya 7 tahun ke bawah boleh dimandikan oleh ayahnya. Yang meninggal anak laki-laki umurnya 7 tahun ke bawah boleh dimandikan oleh ibunya. Ini yang boleh. Dan selain daripada ini tidak dilakukan. Kadang-kadang begini, marawang-rawang iyo juga ikut memandikan ayah atau sebaliknya. Maka begini caranya. Selesaikanlah dulu memandikan semuanya. Mandi satu dengan air dicampur sidr, mandi dua air dicampur sidr atau bidara, mandi tiga air yang dicampur dengan kafur atau parfum, tinggal disiram saja lagi. Kalau biasanya yang dilakukan, kami selesaikan saja dulu pemandiannya. Lalu dah selesai mandi, akabah siramlah. Tapi tidak masuk lagi dalam rangkaian mandi. Kadang-kadang kan begitu pula. Diambil ini, siram dan tidak disentuh. Ya kalau harus juga melakukannya maka diminimalisir dengan cara seperti itu. Sebagaimana kita sampaikan. Ustaz, bagaimana posisi tangan jenazah saat diselenggarakan? Diluruskan atau bersedekah? Ada dua pendapat ulama dalam bab ini.
Cuma jangan kaget jamaah kalau saya sampaikan begini. Satu, jenazah yang dimandikan di Mekah sana, tangannya diluruskan di samping. Berarti sewaktu dikafani tangannya di samping dan tidak begini. Taib, kalau ternyata ketika mati memang tangannya sudah dilipat dan tidak mungkin ditarik-tarik lagi karena ini sudah tegang, maka tidak ada masalah dikafani dalam kondisi demikian. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala tatkala ditanya di mana posisi tangan mayat ketika dimandikan dan dikafani, kata beliau al-amru fi hadha wasi'. Jadi perkara atau urusan dalam bab ini lapang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, silakan nanti baca di kitab Al-Um bab jenazah, dan bab jenazah di kitab Al-Um ada di dua bab terpisah tapi tidak jauh. Lalu beliau sebutkan, kata beliau, ketika dimandikan, maka tangannya dilembutkan atau dilunakkan. Setelah selesai mandi, ruddat ila jambaihi, dikembalikan, ruddata ila jambaihi, dikembalikan kedua tangannya ke sampingnya, kanan, kiri, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di kitab Al-Um, dikembalikan ke sampingnya. Kemudian juga asal dari tangan kita manusia, asal dari tangan kita manusia. Coba lihat tangan kita sekarang, di mana tangannya? Begini. Asal tangan kita ya memang ke bawah. Dan tidak dipindahkan dari tangan di bawah ke begini kecuali dengan dalil. Sekarang kita tanya, mana dalil yang menjadikan ketika mayat ini maka dijadikan tangannya ke sini? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tatkala ditanya juga mendukung pendapat tetap dilakukan di samping-samping. Tapi andai awak lebih asal itu Ustaz di siku beko berang orang mekon dan segala macam dan ada fitnah, kalaupun dilakukan di contohnya di sini, maka mudah-mudahan perkara dalam bab ini luas insyaallah taala. Tapi untuk kita ketahui, Imam Syafi'i mengatakan dikembalikan kedua tangannya ke sampingnya, kiri dan kanan. Alhamdulillah. Sudah habis pertanyaan di ini saya. Tidak ada lagi? Oh, ada pertanyaan di sini? Baik. InsyaAllah Bapak Ibu kaji kau tidak kalah mau. Paling sampai sudah. Tapi tidak tahu bila sudah. Coba kita lihat ya. Ada saudara anda mimpi sakaratul maut. Ia melihat malaikat dan merasakan sakitnya. Mohon diwakilkan. Maksudnya mohon ditanyakan ke Ustaz. Maksudnya saudara anda itu merasakan sakitnya sampai tidak bisa bicara. Tapi sekarang beliau masih hidup. Begini, mimpi apapun yang dilihat oleh orang mukmin tidak keluar dari tiga hal. Saya ulangi, kita mimpi, dah lama hidup, dah banyak pula mimpi. Tidak keluar mimpi kita dari tiga hal. Yang pertama sekali, busyra minallah atau ar-ru'ya shadiqah. Mimpi yang benar sebagai bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang yang sedang mengharapkan pekerjaan, mimpi dia dapat kerja, ternyata terjadi seperti apa yang dia mimpikan. Berarti ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Orang contohnya nunggu-nunggu jodoh dah lama tak datang-datang. Ternyata mimpi dengan jodoh tertentu, Allah mudahkan. Berarti ini masuk dalam mimpi ar-ru'ya as-sadiqah. Tapi dari awal kita sampaikan, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata takdirnya tidak demikian, maka jangan disalahkan mimpi. Mengaku mimpi patang mereka kini mereka. Contohnya, di mimpi patang rancak kok buru gini. Anda masuk dia. Ini kita garis bawah. Yang kedua, mimpi at-tahzir minasyaitan, takhwif minasyaitan. Mimpi sesuatu yang menakutkan. Kita lihat dalam mimpi, ini dari setan. Atau mimpi sesuatu menyedihkan, ini dari setan. Ini dari setan. Maka kalau melihat mimpi baik, kita ucapkan alhamdulillah. Lalu kita yakini bahawa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tetap menjadikannya mudah-mudahan itu terjadi. Tapi kita tidak pastikan itu pasti. Itu pasti enggak. Kemudian mimpi buruk, kalau kita mendapatinya, maka berlindung kepada Allah taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tukar posisi tidur. Kalau tadi contohnya posisi kita begitu, tukar. Atau pindah tempat sedikit dari tempat tidur kita. Tukar sedikit. Kalau rasanya tempat tidur kecil, berarti bisa bergeser sedikit.
Anda usahlah turun ke bawah. Tidak masalah, bergeser sedikit karena Nabi sampaikan wal yatahawwal an jambihi. Kemudian jangan kita terpengaruh. Oh ternyata begini, ada orang mengancam nanti engkau kubunuh dan segala macam. Ini tidak benar insyaallah taala kalau mimpi buruk. Kemudian yang ketiga, mimpi yang ketiga dan ini banyak terjadi. Mimma yuhadditsu bil mar'u nafsah. Apa yang terfikir ketika terbangun, tabau ketika lalu. Contohnya awak sering berfikir tentang siapa contohnya. Mungkin suaminya sudah meninggal. Atakana jauh dah sebelum lalu. Pak, kok capek nak dapai dan segala macam. Kira nanti ketika tidur terlihat. Ini apa yang terfikirkan ketika terjaga, terbawa kita ketika mimpi. Ini juga mungkin terjadi. Maka jika ada yang tadi disebutkan contohnya mimpi sakaratul maut, kemudian mimpi malaikat dan segala macam. Saya tidak tahu ada dalil menunjukkan kalau orang pernah mimpi malaikat kecuali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi pernah dibawa oleh malaikat. Ini ada. Dan Abdullah bin Umar kalaupun ia sahabat pernah dibawa oleh dua malaikat tapi dibawa ke neraka. Andai kisahnya mirip dengan itu di Sahih Bukhari, kata Abdullah bin Umar, aku masih bujang dan masjid adalah rumahku ketika aku belum menikah. Orang-orang setelah salat subuh datang ke Nabi melapor, mimpiku begini Nabi, aku mimpi begini. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, awak lalu di masjid, tapi bang aku nak ada mimpi. Kata beliau, nanti malam, kalau memang, beliau sampaikan gini, kalau memang orang elok lah engkau, insyaAllah nanti malam engkau mimpi. Kiranya lain mimpi. Cuma mimpinya bertemu dengan dua orang malaikat yang membawanya ke neraka Jahannam. Kemudian malu dia ceritakan ke Nabi karena mimpinya versinya beda. Beliau bisikkan ke saudarinya Hafsah. Dibisikkan ke saudari Hafsah istri Nabi. Lalu Hafsah menceritakan ke Nabi. Lalu Nabi sampaikan, inna akhaki rajulun salih insyaallah. Sesungguhnya saudaramu adalah lelaki yang salih insyaallah taala. Jadi bukan lelaki yang akan dibawa ke neraka Jahannam. Berarti tidak selamanya mimpi seperti itu benar. Yang mimpi sekarang ni mimpi dengan malaikat maut, lalu sakaratul maut, lalu sakit dan segala macam. Ini bisa jadi sama dengan mimpi Abdullah bin Umar dibawa malaikat ke neraka. Berarti yang jelas jamaah, mimpi bagaimanapun tak pernah menjadi dalil. Jangan menghantui pula. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan berdoa kepada Allah agar keburukan yang ada dalam mimpi itu tidak menimpa kita. Tidak menimpa kita. Insyaallah taala saya rasa cukup untuk kajian kita kali ini insyaallah taala, dan kita mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati kita. Kalau ada yang tersinggung dengan ucapan kita dan tersentuh, sebetulnya saya menyengaja. Ya. Dengan makna mudah-mudahan apa yang kita sampaikan insyaallah taala pertama bisa diresapi maknanya, bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa mengetuk pintu hati kita. Ya, dan mudah-mudahan juga insyaallah taala ke depan kita bisa memperbaiki diri di sisa-sisa umur. Saya ingatkan terakhir, salah satu tanda hari kiamat di akhir zaman, dan itu sudah nyata sangat kita lihat realitanya di zaman kita ini, yaitu mati mendadak, mautul faj'ah. Disebutkan dalam hadis sahih Muslim, lan taquma sa'ah hatta yaksura mautul faj'ah. Saya rasa tidak di sahih Muslim, tapi sahih. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak terjadi mati mendadak. Dan itu mungkin ada di sekitar kita. Tadi jawab aja baru, baca itu aja baru, ternyata nama ini yang diumumkan setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid. Maka jemaah bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan kita selanjutnya di alam barzakh dan di alam akhirat. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.